Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan sedikit mengupas rencana dari pemerintah untuk melakukan perombakan terkait skema perhitungan gaji pegawai negeri sipil atau PNS di seluruh Indonesia yang pada hari-hari ini sedang digodok oleh BKN melalui Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara dan juga pemerintah. Seperti apakah skema sistem tersebut dan apakah berpengaruh terhadap besaran gaji beserta tunjangan yang didapat oleh masing-masing PNS? Mari kita simak penjelasan video berikut ini. Berdasarkan hasil wawancara dari PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Bapak Paryono mengatakan bahwa dalam penyusunan sistem yang baru ini akan ada beberapa hal yang berubah, terutama komponen penghasilan PNS atau gaji dari aturan yang sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa aturan sebelumnya atau sistema penggajian PNS yang sebelumnya, yakni menggunakan atau berdasarkan pada pangkat, golongan ruang, dan juga masa kerja, akan dirubah menjadi ke dalam sebuah sistem yang penggajiannya berdasarkan pada harga jabatan dan nilai dari jabatan. Sistem yang lama yakni sistem yang berdasarkan pada pangkat, golongan ruang, dan masa kerja. Artinya bagi seorang PNS yang memiliki masa kerja yang lebih lama disertai dengan pangkat yang lebih tinggi akan memiliki gaji yang lebih tinggi pula daripada yang berada di bawahnya. Jika dirinci, seorang PNS akan membawa take home pay dalam 1 bulan untuk sistem yang lama berupa yang pertama gaji pokok. Gaji pokok ini berdasarkan pada golongan dari seseorang PNS. Kemudian yang kedua tunjangan. Tunjangan ini cukup banyak ya teman-teman. Terdiri daripada tunjangan kinerja, tunjangan anak, tunjangan suami istri, tunjangan makan, tunjangan jabatan, dan tunjangan kemahalan. Dalam sistem yang baru, beberapa tunjangan akan dilebur ke dalam gaji pokok. Di antaranya adalah tunjangan jabatan, kemudian tunjangan suami istri, tunjangan anak, tunjangan makan. Sementara untuk kolom tunjangan hanya terdiri dari 2, yakni tunjangan kinerja dan juga tunjangan kemahalan. Apa itu tunjangan kinerja? Definisi baru dari tunjangan kinerja dalam sistem yang baru adalah tunjangan yang diberikan kepada seorang PNS berdasarkan beban ataupun beratnya daya kerja seseorang. Contoh, seorang kepala dinas akan memiliki tunjangan kinerja yang lebih besar daripada seorang tingkat pelaksana atau fungsional. Sedangkan tunjangan kemahalan ini akan diberikan berdasarkan daya UMR atau daya beli masyarakat di sebuah daerah. Tunjangan kemahalan di daerah istimewa Ibu Kota daerah DKI Jakarta akan lebih besar daripada di daerah seperti kabupaten di Sulawesi atau misalkan di Jawa Barat. Sehingga berdasarkan aturan PNS ini, seorang yang memiliki kinerja ataupun beban kerja yang lebih besar, maka dia akan memiliki tunjangan kinerja yang lebih besar. Dan seorang yang hidup di sebuah daerah yang tingkat kemahalannya lebih tinggi, maka dia akan memiliki tunjangan tingkat kemahalan yang lebih besar. Oke, gitu teman-teman. Sehingga sampai saat ini BKN dan juga pemerintah masih merumuskan, sehingga tidak memungkinkan hal-hal lain ataupun hal-hal sistem yang baru akan disetujui dan menjadi hasil akhir dari pengundian tersebut. Mari kita tunggu